Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam jumpa kembali dalam doa pagi GKO Cibitung hari ini, Sabtu 14 Oktober 2023. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap kita semua ada dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, karena satu dan lain hal, saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian seperti biasa. Namun saya ingin mengatakan shalom buat saudara-saudara yang sudah menuliskan namanya di live chat ataupun yang tidak menuliskan. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara, kita akan memulai doa pagi ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, mari kita membuka ibadah ini dengan menyanyi Kendati Hidupku Tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti doa pagi saat ini. Biarlah Tuhan, doa pagi ini dilaksanakan hanya dengan kekuatan Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan.
kami semua dituntun oleh satu kekuatan. Biarlah ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini, saudara. Mari kita menyanyi lagu Andaikan Ku Punya Banyak Lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku, yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku, karena selama hidupku akan ku puji Allahku, akan ku puji Allahku. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan dengar firman Tuhan yang merupakan kelanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya Tuhan, urapi kami, mampukan kami menyerap kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan apa yang pada beberapa minggu lalu sudah kita bahas. Temanya adalah iman yang buta bagian yang ketiga. Dan pembacaan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Saudara-saudara, apa itu iman yang buta atau blind faith itu? Saudara, iman yang buta adalah iman yang dibangun bukan di atas kebenaran Alkitab, tetapi di atas pikiran dan perasaan dan anggapan manusia. Sekalipun manusia itu Kristen, bukan berarti karena segala sesuatu yang berasal dari pikirannya otomatis juga Kristen. Belum tentu. Karena mereka yang hidup dengan iman yang buta betul-betul mempercayai Allah, tetapi bukan di atas kebenaran yang Allah tetapkan, melainkan di atas kebenaran buatan mereka sendiri. Memangnya ada? Saudara-saudara, ada. Mereka bahkan bisa sangat radikal dan penuh dengan dedikasi di dalam pelayanan. Tapi sayangnya, motif dan tujuan mereka itu jauh menyimpang dari kebenaran Alkitabiah. Jadi, kalau kita lihat ada orang yang gigih atau giat di dalam pelayanan, itu belum tentu, saudara. Belum tentu itu bisa menjadi patokan atau ukuran bahwa seseorang sedang melayani di dalam pengajaran yang benar atau ada di dalam kebenaran.
Jadi Alkitab sendiri mencatat Roma 10 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa itu? Ayat 2 menjelaskan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Benar kan, saudara? Giat untuk Allah belum tentu menjadi patokan bahwa mereka memiliki pengertian yang benar atau ada dalam kebenaran. Selanjutnya ayat 3 mengatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi, kalau kita lihat ada orang-orang yang rajin sembahyang, ya, belum tentu kata rajin itu diikuti dengan pengertian yang benar atau berada di dalam sebuah kebenaran. Bisa jadi kegiatan sembahyang hanyalah kegiatan religius belaka, kegiatan keagamaan belaka, dan tidak diikuti oleh sebuah kebenaran. Hal itu kita jumpai bukan di ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka yang berdoa dengan tekun, lebih tekun dari banyak orang. Tetapi Tuhan selalu mengecam mereka karena mereka melakukannya di atas kebenaran mereka sendiri, bukan di atas kebenaran Alkitabiah. Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Karena mereka seringkali berdoa hanya untuk dipuji dan disanjung orang. Jadi, rajinnya mereka itu punya motif tersendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang punya iman yang buta bisa jadi mereka sangat-sangat berdedikasi, sangat-sangat bersemangat, bahkan sangat radikal. Tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita lihat bagaimana nasihat Rasul Paulus dan Rasul Yohanes. Iman yang buta bagian yang ketiga mengajarkan kalau kita menerima semua ajaran tanpa boleh mengkritisinya. Artinya, kalau ada pendeta khotbah, tidak boleh ada yang protes. Tidak boleh ada yang mengkritik. Benarkah demikian? Oh ya, sebagian mengatakan, janganlah. Itu diurapi Tuhan, itu dipimpin oleh Tuhan. Jadi, kamu dengar saja, tidak boleh mengkritik, tidak boleh memprotes. Apakah pandangan tersebut dibenarkan? Di satu sisi kelihatan seolah sedang menghormati otoritas Allah atas para pemberita firman. Namun pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah semua pemberita-pemberita firman itu berbicara dengan otoritas Allah, membicarakan kebenaran atau kebenaran mereka sendiri? 1 Tesalonika 5 ayat 21 yang menjadi bacaan kita hari ini mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Khotbah Pendeta Daniel, ujilah segala sesuatu. Dari mana? Dari Alkitab. Kalau ada pengajaran yang Pendeta Daniel sampaikan, peganglah yang baik. Kalau ada pengajaran Pendeta Daniel yang sifatnya ego, yang tidak berangkat dari kebenaran Allah, tapi dari kebenaran dirinya sendiri, maka hal itu perlu dikritisi. Saudara-saudara, selanjutnya firman Tuhan yang merupakan nasihat dari Rasul Yohanes mengatakan, saya menggunakan terjemahan kedua tahun 2023. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Saudaraku, perhatikanlah. Perintah
yang diajukan oleh Yohanes sama dengan apa yang diucapkan Paulus. Uji segala sesuatu. Ujilah roh-roh itu. Karena apa? Ada banyak nabi palsu bermunculan di dunia. Kalau semua pemberitaan firman Tuhan dari awal aman, tak ada pemalsuan, tak ada orang-orang yang punya motif yang lain, maka saya setuju, jangan ada yang mengkritik atau mengkritisi khotbah. Tetapi karena ada banyak sekali pemalsuan dan juga ada motif-motif lain yang mengikutinya, maka ujilah segala sesuatu. Ujilah roh-roh itu. Karena setiap penyampaian firman ada spirit di belakangnya, ada roh di belakangnya. Roh apa itu? Saudara, kalau kita mau baca firman, saudara selalu mendoakan pendeta supaya dia dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu, di dalam penyampaian, apakah orang itu disertai Roh Kudus atau dia yang mengambil alih dengan rohnya sendiri, akan terlihat di dalam pengajaran dan pemberitaannya. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peristiwa Aquila dan Priscilla, suami istri pelayan ini, yang memberi semacam tanda petik kritik terhadap Apolos sang pengkhotbah besar saat itu. Hal itu terlihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Saya menggunakan TB2 LAI 2023 karena terjemahannya langsung pada sasaran. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara, lihatlah, Aquila dan Priscilla melihat bahwa sang pengkhotbah besar Apolos berkhotbah memang dengan berapi-api dan dengan sangat teliti. Tetapi sayang, khotbahnya belum mengandung unsur yang disebut dengan pimpinan Roh Kudus melalui baptisan Roh Kudus peristiwa Pentakosta. Sehingga patut pengajarannya ditambahkan. Untungnya, Apolos adalah orang yang rendah hati. Sehingga ketika khotbahnya dikritisi, dia tidak marah. Dia malah ingin mendengar apa yang rekan-rekannya katakan kepadanya. Saudara-saudara, khotbah boleh diingatkan apabila penyampaiannya kurang, apalagi kalau penyampaiannya salah. Peringatan Rasul Paulus, ada beberapa nats yang akan kita baca, yang justru mengingatkan kita bahwa ternyata perlu kita mengkritisinya, tapi dengan tujuan dan maksud, bukan untuk menjatuhkan sang pengkhotbah, bukan untuk melecehkan khotbahnya, atau untuk membuat kita bebas dari tuntutan khotbah, tapi semata-mata karena kita ingin mengatakan bahwa di dalam khotbah kebenaran Allah lah yang menjadi patokan. Saudara, dalam Galatia 1 ayat 6-8, Rasul Paulus berkata begini, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi
Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberikan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Lihat saudara, bagaimana Rasul Paulus mengkritisi. Apa yang dikritisi? Khotbah, pemberitaan firman. Kalau pemberitaan firman tersebut memutarbalikkan kebenaran, isinya tidak sesuai dengan Injil, maka orang itu perlu ditegur. Khotbahnya juga perlu ditolak. 2 Timotius 2 ayat 14-15. Pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berarti saudara-saudara, ada khotbah-khotbah yang isinya cuma permainan kata, cuma jargon-jargon yang faktanya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ada orang yang suka sekali menggunakan permainan kata. Dia ingin mengusahakan supaya kata-katanya seragam dan mirip, tetapi belum tentu itu sesuai dengan Injil. Ayat 15 mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Penting bagi kita untuk terus belajar Alkitab, belajar terus menggali kebenaran firman, sehingga kita disebut oleh Rasul Paulus yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Saudara-saudara, di bagian lain Rasul Paulus juga berkata, namun hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Paulus menyebut ada pengkhotbah-pengkhotbah yang bernama Himeneus dan Filetus hari itu, yang isi khotbahnya sudah menyimpang dari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa tidak ada khotbah yang betul-betul selalu berada di dalam sebuah kebenaran. Ya, karena itu penting untuk kita mendoakan pengkhotbahnya. Dan kalau kita dengar dengan baik, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi kalau kita mendengar ada sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka perlu dikritisi. Belakangan ini kita suka dengar ada pengkhotbah-pengkhotbah melalui media online yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Ketika ada orang yang menegur, sebagian mengatakan, jangan menghakimi, dia hamba Tuhan yang diurapi. Saudara-saudara, kalau kita adalah hamba Tuhan yang diurapi, maka isi perkataan kita tidak boleh mengkhianati kebenaran. Jadi jangan pakai alasan karena dia pendeta yang diurapi, maka apa saja yang diucapkan termasuk mengobrak-abrik firman Tuhan sah-sah saja. Ukurannya bukan pendeta yang diurapi. Ukurannya adalah kebenaran firman kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan benar atau tidak. Itu yang menjadi ukuran, saudara-saudara. Makanya saya pernah bilang, bukan karena saya pendeta di kampung, lalu ada pendeta terkenal menyampaikan, lalu saya mengatakan, maaf, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Lalu sebagian orang mengatakan, siapa lo? Lu cuma pendeta di kampung kok, ngeritik-ngeritik hamba Tuhan besar. Bukan itu ukurannya. Aquila dan Priscilla bukan lebih besar dari Apolos. Tetapi ketika Apolos punya pengajaran masih kurang, maka Aquila dan Priscilla, para pelayan biasa, diberi otoritas Tuhan untuk melakukan perbaikan
terhadap khotbah Apolos. Ini bukan masalah terkenal atau tidak. Ini bukan masalah diurapi dengan luar biasa atau tidak. Ini masalahnya adalah berpusat pada kebenaran Allah atau tidak. Mari kita dewasa dalam menyimak semua pengajaran yang bukan bergantung pada soal berapa subscribernya, berapa terkenal khotbah tersebut, pengkhotbah tersebut, tapi seberapa jauh dia taat pada ajaran firman Allah. 2 Timotius 4 ayat 2-4, nasihat Rasul Paulus, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, kan? Lihat, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara lihat ya, ini tetap bicara mengenai pemberitaan firman Tuhan dan ada orang-orang yang menyimpangkannya. Sehingga Paulus berkata, nyatakanlah apa yang salah, bukan diam. Atau berlindung di balik, itu orang diurapi. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, ini contoh bahwa para pelayan Tuhan dalam menyampaikan firman menerima otoritas dari gereja. Ini contoh saya menerima otoritas pemberitaan firman Tuhan dari Bapak Penatua B. Tambunan waktu itu. Dan saya naik di mimbar. Tidak boleh saya bicara seenaknya. Kalau saya berbicara seenaknya, ketika saya turun dari mimbar, maka Bapak Penatua B. Tambunan atas nama GKO Cibitung berhak menegur saya. Ini menunjukkan bahwa yang benar dan sangat benar hanyalah firman Tuhan. Kita yang menyampaikannya bisa menyampaikan salah atau bertindak salah. Karena itu, mari, baik mereka yang menyampaikan firman, ujilah segala sesuatu, periksa ajaran-ajaranmu, dan jangan mengikuti keinginan-keinginanmu yang disampaikan menyelip di dalam khotbah-khotbah tadi. Sebaliknya dengan hati yang jujur, kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, baik kena kepada pendengarnya maupun kepada kita yang menyampaikannya. Mari kita terus dukung para pemberita firman supaya mereka menyampaikannya dengan benar. Namun kita juga mengingatkan mereka bahwa apabila mereka salah, maka mereka juga bisa ditegur dan memperbaiki diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacitanya,
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Ajar kami semua hidup dalam sebuah kerendahan hati dan kesabaran untuk mengetahui bahwa kami bisa saja salah, baik dalam penyampaian maupun dalam menghidupi kebenaran firman. Karena itu, biarlah kami saling mengingatkan, namun juga kami saling menopang, agar meminimalisir semua kesalahan, baik dalam penyampaian maupun dalam kami mewujudkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah semua kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh jalani dengan niat yang benar, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Majelis Jemaat GKO Cibitung, baik Pendeta Daniel Sakarias, Pendeta Marta Uli Nababan, demikian juga para anggota PHM, para koordinator komisi kategorial, koordinator komisi non kategorial. Tuhan memberkati. Biarlah semua hamba-hamba Tuhan, termasuk pengurus-pengurus komisi, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pardosi dan Bapak Jasa Sitorus yang besok pagi akan dilantik. Biarlah Tuhan mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Ibu Elizabeth Maak, Ibu Maria Syabandar, Ibu Tabarat Beru Tagalung, Ibu Erlena Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Teli Siahaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak dan Ibu Monas, Bapak Rafli Tamburian, Opu Morlan Sinaga Boru Simbolon, Bapak Penatua Jan Crossman Panggabean, Bapak Benyamin Mahulete, dan Ibu Mary Boru Manurung. Tuhan Yesus menjamah mereka semua, memulihkan dan menyembuhkan mereka, dan kuasa Allah memulihkan mereka. Kami berdoa untuk anggota keluarga yang bekerja jauh dari keluarga mereka, Bapak Belman Sitinjak, Bapak Alfared Silitonga, Bapak Partohonan Panjaitan, Bapak Filemon Ben, Bapak Jeffrey Besi, Saudara David Manurung, Bapak Toner Oposunggu, Saudara Leo Butar-Butar, dan Saudari Victoria Siaila. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dan membuat mereka berhasil dalam pekerjaan mereka. Pagi ini Saudara Esron Sirait dan Saudari Yola Saragi akan diberkati dalam peneguhan pemberkatan nikah kudus. Biarlah ini boleh berlangsung dengan baik, mulai dari gedung gereja sampai di gedung resepsi. Allah beserta. Kami berdoa juga untuk Ibu Dwi Boru Manurung yang sementara sedang mengandung, kiranya Tuhan menjamah kandungannya. Tuhan boleh memakai ibu ini untuk pada waktunya melahirkan seorang anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang bertugas di dunia kesehatan, Ibu Dewes Pakpahan, Ibu Adeline Laia, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga, Saudara Daniel Sirait, Saudari Nelly Manurung, Saudari Royana, dan Ibu Rista Tampu Bolon. Kasih setia Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga dalam kesempatan ini untuk anak-anak kami yang sedang dalam studi, baik di SD, SMP, SMU, sampai di perguruan tinggi, baik mereka yang dekat maupun jauh. Tuhan menyertai mereka semua. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, bahkan mereka yang rindu untuk memperoleh keturunan, kiranya Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam pembinaan-pembinaan. Biarlah mereka boleh kuat oleh kuasa Tuhan dalam pertolongan Tuhan, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin kokoh di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk semua yang sudah menuliskan namanya di live chat. Tuhan memberkati mereka satu persatu.
Bahkan mereka yang tidak menuliskannya, Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kini, arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah doa pagi kita pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.